Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melihat pesantren dan santri bukan hanya sebagai entitas pendidikan keagamaan, tetapi sebagai kekuatan sosial ekonomi masa depan. Pesantren tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan keagamaan. Banyak pesantren telah berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Karena pesantren bukan hanya bagian dari masa lalu Indonesia, pesantren adalah bagian dari masa depan Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 42.000 pesantren dengan sekitar 11 juta santri yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah kekuatan sosial yang sangat besar. Ini adalah jaringan pendidikan berbasis masyarakat yang hidup, tumbuh, dan mengakar dalam sejarah bangsa. Dalam konteks itulah, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Sebuah langkah kelembagaan yang bukan hanya administratif, tetapi strategis. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melihat pesantren dan santri bukan hanya sebagai entitas pendidikan keagamaan, tetapi sebagai kekuatan sosial ekonomi masa depan. Pesantren memiliki posisi unik dalam sistem pendidikan Indonesia karena di dalamnya ilmu dan akhlak bersatu. Pendidikan intelektual berjalan berdampingan dengan pembentukan karakter. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, pesantren telah melahirkan tokoh-tokoh besar, ulama, pejuang, pemimpin masyarakat, hingga penggerak ekonomi nasional. Tradisi keilmuan dan kemandirian yang tumbuh di pesantren telah menjadi bagian dari fondasi kebangsaan. Namun hari ini, tantangannya berbeda. Dunia berubah cepat, teknologi berkembang pesat, ekonomi semakin kompetitif. Maka pesantren juga perlu bertransformasi agar tetap relevan dan semakin kuat. Pesantren tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan keagamaan. Banyak pesantren telah berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Mereka memproduksi berbagai komoditas, dari produk pertanian, makanan olahan, fashion muslim, hingga produk kreatif yang bahkan menembus pasar internasional. Artinya, pesantren memiliki potensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas. Dengan jumlah santri yang besar, jejaring alumni yang luas, dan kepercayaan sosial yang kuat, pesantren dapat menjadi ekosistem ekonomi tersendiri. Namun potensi besar itu membutuhkan tata kelola yang lebih baik, akses teknologi yang memadai, serta dukungan permodalan yang kuat. Gibran menyadari bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Tidak semua pesantren memiliki manajemen yang modern. Tidak semua memiliki akses internet yang memadai. Tidak semua memiliki kemudahan akses pembiayaan untuk pengembangan unit usaha. Disinilah urgensi pembentukan Dijen Pesantren menjadi jelas. Direktorat Jenderal Pesantren dibentuk untuk memperkuat tata kelola, mendorong transformasi, serta memastikan kebijakan yang lebih fokus dan terintegrasi. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, program pengembangan pesantren dapat dirancang secara lebih sistematis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, penguatan literasi digital, hingga pengembangan kewirausahaan santri. Gibran juga mendorong agar pesantren mampu melahirkan santri yang melek teknologi. Santri tidak boleh tertinggal dalam era digital. Mereka harus mampu memahami coding, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan inovasi teknologi lainnya. Namun tetap berakar pada nilai akhlak yang kuat. Santri masa depan bukan hanya ahli kitab, tetapi juga pencipta peluang. Mereka harus menjadi pelopor inovasi, membangun startup berbasis pesantren, mengembangkan produk unggulan, dan membuka lapangan pekerjaan. Transformasi ini bukan berarti meninggalkan tradisi, justru sebaliknya. Nilai-nilai pesantren seperti kemandirian, gotong royong, dan integritas adalah model sosial yang sangat relevan di era modern. Komitmen ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran untuk mengembangkan pesantren sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Pemerintah melihat bahwa penguatan pesantren bukan hanya urusan pendidikan agama, tetapi bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat. Jika 42.000 pesantren mampu bertransformasi secara bertahap, memperkuat tata kelola, memanfaatkan teknologi, serta membangun kemandirian ekonomi, maka dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya bagi komunitas pesantren, tapi bagi ekonomi nasional.
Ditjen Pesantren menjadi instrumen untuk memastikan bahwa transformasi ini tidak berjalan sporadis, tetapi terarah. Ada standar tata kelola yang ditingkatkan, ada akses pelatihan digital yang diperluas, ada dukungan pembiayaan yang lebih terkoordinasi, ada sinergi dengan kementerian dan lembaga lain. Karena pesantren bukan hanya bagian dari masa lalu Indonesia, pesantren adalah bagian dari masa depan Indonesia. Dengan jumlah santri mencapai 11 juta, kita berbicara tentang generasi besar yang dapat ditempa. Jika mereka dibekali ilmu, akhlak dan keterampilan teknologi sekaligus, maka Indonesia memiliki cadangan sumber daya manusia yang sangat kuat. Inilah alasan pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren untuk memastikan pesantren tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan bertransformasi. Untuk memastikan santri tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga pelopor inovasi. Dan pada akhirnya, untuk memastikan bahwa kekuatan sosial terbesar ini benar-benar menjadi pilar pembangunan bangsa di era modern.